Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Yufadila dari Program Studi Farmasi Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang keterampilan berbicara. Pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Menurut Shah, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Menurut Mulgrave, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Selanjutnya dikatakan bahwa berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif, sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Menurut Effendi, keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain, dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya, ada metode pembelajaran berbicara. Yang pertama ada percakapan. Percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik tertentu antara dua atau lebih pembaca. Menurut Greene dan Petty dalam Tarigan, percakapan selalu terjadi dua proses, yakni proses menyimak dan berbicara secara simultan. Percakapan biasanya dalam suasana akrab dan peserta merasa dekat satu sama lain dan spontanitas. Yang kedua, bertelepon. Menurut Tarigan, telepon adalah sebagai alat komunikasi yang sudah meluas sekali pemakaiannya. Keterampilan menggunakan telepon bisnis, menyampaikan berita atau pesan, penggunaan telepon menuntut syarat-syarat tertentu antara lain berbicara dengan bahasa yang jelas, singkat, dan lugas. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah bentuk kelanjutan dari percakapan atau tanya jawab. Menurut Tarigan, wawancara atau interview sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, wartawan mewawancarai 9 para menteri, pejabat, atau tokoh-tokoh masyarakat mengenai isu penting. Yang terakhir ada diskusi. Menurut Kim Hwan-yeol dan Tarigan, diskusi adalah proses perlibatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka mengenai tujuan yang sudah tentu melalui cara tukar-menukar informasi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk saling berkomunikasi. Menurut Tarigan, tujuan membaca adalah agar kita dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Sebaiknya pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Berbicara pada dasarnya mempunyai maksud umum yang ingin disampaikan. Terdapat 3 maksud umum yang dalam berbicara, yaitu 1. Memberi dan melaporkan atau to inform, 2. Menjamu dan menghibur atau to entertain, 3. Membujuk, mengajak, mendesak, serta meyakinkan to persuade. Menurut Sadono dan Slamet, mengungkapkan bahwa berbicara dapat
dimanfaatkan untuk mengomunikasikan ide, perasaan, dan kemauan serta untuk lebih menambah pengetahuan dan cakrawala pengetahuan. Yang terakhir, menurut Mudini dan Purba, tujuan umum berbicara sebagai berikut. 1. Mendorong dan menstimulasi. Apabila pembicara berusaha memberikan semangat dan gairah hidup pada seorang pendengar, reaksi yang diharapkan adalah menimbulkan inspirasi atau membangkitkan emosi pada pendengar. Yang kedua, meyakinkan. Apabila pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan, pendapat atau sikap para pendengar, alat yang paling penting digunakan dalam uraian ini adalah argumentasi. Reaksi yang diharapkan adalah adanya persuasian keyakinan, pendapat atau sikap atas persoalan yang disampaikan. Yang ketiga, menggerakkan. Apabila pembicara menghendaki adanya tindakan atau perbuatan pada para pendengar. Yang keempat, menginformasikan. Apabila pembicara ingin menginformasikan tentang suatu agar para pendengar dapat mengerti dan memahaminya. Yang kelima, menghibur. Apabila pembicara bermaksud menggembirakan atau menyenangkan para pendengarnya, reaksi atau respon yang diharapkan adalah timbulnya rasa gembira, senang, dan bahagia pada hati seorang pendengar. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.